Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari kedua puasa Ramadan ini, yang mana pada pagi hari yang berbahagia ini kita masih diberikan oleh Allah kenikmatan, yaitu kenikmatan sehat walafiat beserta keselamatan, sehingga pada subuh sekarang ini kita masih bisa menjalankan majelis ilmu. Yang kedua, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan bersama melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada kemana ini? Baru hari kedua ya. Yang laki-laki mana? Ada yang tahu? Tadi ketika sholat banyak orangnya, kawannya? Enggak. Enggak semangat. Generasi Qurani. Wahid, Isnani, Salata. Generasi Qurani. Mananya? Mananya? Takbir. Jadi di sini Umi akan mengisi materi majelis ilmu pada pagi hari ini. Maka dari itu dengarkan dan simak baik-baik karena nanti akan Umi buka sesi pertanyaan. Ya. Antum bertanya ke Umi atau Umi bertanya ke antum ya. Berkaitan dengan materi hari ini. Yang nggak dapat puasa. Di sini dikisahkan dari kisah nyata. Jadi kisah nyata ya. Dia orang Jakarta nih. Dan ini si anak ini atau si pemuda ini atau disebutlah seorang remaja, dia alhamdulillah hafiz 30 juz. Kisah nyata ya. 30 juz. Ketika itu suatu hari beliau ini sedang mengikuti atau ibunya mama dari remaja tadi itu mengikuti yang namanya tahsin ataupun majelis ilmu seperti ini, dan itu secara online. Alhamdulillah gurunya atau ustazahnya itu dari Mesir langsung. Jadi istilahnya online kayak bikin grup ya kan, grup PC itu, dan membahas tentang tahsin dan majelis ilmu. Jadi ketika itu kesempatan untuk keluarga mereka pergi ke Mesir dalam rangka berkunjung ke rumah guru tadi, ya kan, berumah ke guru tahsin mamanya tadi. Jadi ketika itu berbincanglah dua keluarga ini, keluarga si pemuda dan keluarga si ustazah. Setelah itu si ustazahnya berpesan kepada anak hafiz tadi, seorang hafiz Quran tadi, seorang pemuda tadi berpesan mereka
Ini bukan untuk hanya si muda, tapi semua penghafal Al-Quran. Ya, di sini beliau berpesan. Beliau menyampaikan di sini, menyampaikan kepada pemuda tadi, nak, kata beliau, antum tahu apa itu mukjizat dari Al-Quran? Mukjizat yang paling spesial. Mukjizat yang paling spesial. Saya tidak tahu ya Ustazah. Jadi ketika itu Ustazah berkata dan berpesan, ini untuk seorang penghafal Al-Quran sejati, kata Ustazahnya, bahwasanya Al-Quran itu ternyata memiliki mukjizat yang jarang kita ketahui. Apa itu nih? Ada yang tahu mukjizat yang dimiliki Al-Quran spesial atau istimewa? Ada yang tahu? Yaitu Al-Quran memiliki mukjizat yang spesial, yaitu yang bersifat tafalluj. Apa itu tafalluj? Ada yang tahu? Tafalluj adalah sifat gampang hilang. Ternyata Al-Quran memiliki mukjizat spesial. Apa? Tafalluj, yang gampang hilang. Kenapa nih dibilang mukjizat yang gampang hilang? Padahal kita udah capek-capek ngapal 30 juz nih, kok tiba-tiba hilang? Ternyata itu semua mengandung arti yang jarang oleh seorang hafiz atau hafizah ketahui. Jika antum ingin tahu lebih dalam apa yang dimaksud dengan tafalluj atau gampang hilang ini, jadi dengarkan baik-baik. Jadi untuk seorang atau seseorang yang ingin menjadi hafiz Quran atau hafizah Quran, itu juga harus siap buat kehilangan yang namanya hafalan mereka. Harus siap mengalami kehilangan hafalan. Dan di sini Ustazah juga mengatakan, dan suatu hal yang paling spesial yang bakal dilewatin oleh seorang hafiz setelah dia selesai 30 juz, kata Ustazahnya, 30 juz selesai, dia menghatamkan 30 juz atau hafiz Al-Quran 30 juz, yaitu ia akan merasakan kehilangan hafalannya. Kenapa begitu Mia tadi? Karena sifat tafalluj, gampang hilang. Kenapa sih dikatakan mukjizat spesial nih, sedangkan kita udah capek-capek 30 juz, dikatakan lagi mukjizat yang spesial? Sudah dia gampang dihafal, gampang didengar, tapi cepat hilang. Apa kata Ustazahnya? Karena dalam itu seorang mukmin, penghafal Al-Quran sejati, akan terus berusaha capek-capek untuk menghafal kembali setiap huruf, setiap kata ataupun setiap bait tadi. Ternyata itu adalah sifat Al-Quran yang namanya tafalluj. Dia gampang hilang setelah antum nanti menghafal 30 juz. Jadi ini gimana caranya nih? Al-Quran sudah memiliki mukjizat yang namanya tafalluj, gampang hilang. Jadi bagaimana nanti kami 30 juz dan hilang hafalan kami? Ternyata itu semua setelah antum nanti capek-capek menghafal kembali untuk 30 juz, murojaah kembali untuk 30 juz itu, dan tiap huruf yang antum perjuangkan itu akan bernilai pahala dan ibadah yang sangat agung. Ya, ternyata jika seandainya insya Allah nanti antum hafal 30 juz dan ternyata antum mengalami itu semua, maka otomatis antum pasti akan memulainya kembali. Sayang dong 30 juz, udah capek-capek kita ngapalnya tapi bilang begitu saja. Tidak bisa, harus kita hafal kembali. Setiap lembaran antum hafal kembali, setiap bait antum hafal kembali, itu akan bernilai pahala yang sangat agung. Ya, itu
dengarnya kadang nggak langsung masuk kan. Kalau kita dengar langsung masuk kan? Langsung masuk. Itu tergantung hafalan ataupun tergantung potensi penghafalnya ya. Berbeda, Allah ciptakan lagu ini berbeda dengan Quran, di mana Al-Quran itu sifatnya gampang hilang. Ya, generasi Qurani. Di